بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa balaghar risalah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan kepada kita kesempatan dan kesehatan. Pada pagi kali ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di majelis yang sangat mulia. Semoga majelis ini menghantarkan kita mendapatkan rahmat Allah serta mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah memudahkan kita untuk mengumpulkan di masjid ini. Semoga menjadi asbab Allah kumpulkan nanti di yaumil akhir, kita dikumpulkan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu faktor penyebab hilangnya kebid'ahan karena seringnya kita melakukan sebuah aktivitas amaliyah yang sunnah. Kalau amaliyah sunnah seringkali ditinggalkan, yang akan bermunculan adalah bentuk kebid'ahan. Orang semakin banyak mengenal sunnah, semakin akan menjauh dari berbagai macam hal aktivitas ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti aktivitas yang tadi kita lakukan di masyarakat mungkin agak sedikit aneh dan dianggapnya sesuatu hal yang janggal. Dengan melaksanakan sujud tilawah,
Kenapa? Dianggap aneh dan terasa asingnya itu karena memang jarang diamalkan sunnah melakukan aktivitas sujud tilawah. Ana di beberapa tempat menyampaikan lebih dahulu di waktu taraweh, kemudian dilaksanakan sujud tilawah sampai Anda tidak bisa lagi hadir di masjid itu. Karena dianggapnya melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak biasa dilakukan di masyarakat. Mereka aneh dan asing. Membikin katanya kacau jamaah. Sampai pusing mesti apa yang dilakukan. Dikatakan ruku tidak ada, dikatakan sujud tanpa ruku. Maka sampai bertanya-tanya, padahal sebelumnya Ana menyampaikan aktivitas itu, insya Allah nanti Ana akan lakukan yang disebut dengan bacaan sujud tilawah dan disunahkan untuk melakukan aktivitas sujud tilawah. Tetapi walaupun disampaikan, karena memang jarang untuk mengamalkannya, maka dianggap asing. Nah inilah kata Rasulullah SAW, inna dina bada'a qoriban, wa sayaudu qoriban patubalil ghuraba. Islam itu awalnya asing, kemudian disampaikan menjadi tidak asing, satu waktu akan asing lagi. Kenapa menjadi terasing aktivitas dan aturan agama Islam? Karena seringkali tidak diamalkan. Itu yang menjadikan asing di masyarakat. Ya. Silakan cari di masjid-masjid seberapa sering, mungkin apakah seminggu 1 kali, 2 kali, 3 kali untuk melakukan aktivitas yang sunnah yang disebut dengan sujud tilawah. Ya. Itu bisa jadi dianggapnya aneh. Padahal itu bukan sesuatu yang baru di hadapan umat Islam. Justru Rasulullah SAW 1400 tahun yang silam telah memberikan contoh tentang bagaimana caranya sikap kita di saat mendengar satu bentuk ayat yang disebut dengan ayat sajdah, maka disunahkan kita untuk melakukan aktivitas sujud tilawah namanya. Dengan bacaannya pun tersendiri. Sajadah wajhiyalilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa basara bihi wa quwwatihi. Bukankah itu yang dibacakannya? Semoga dengan dihadirkannya aktivitas sunnah-sunnah dihidupkan ini, maka itu akan menghilangkan keraguan di masyarakat dan menghilangkan keterasikan terhadap aturan umat Islam itu sendiri. Ikhwatul iman rahimakumullah. Tidak ada aturan yang akan menghantarkan kita menjadi orang yang paling dicintai Allah. Tidak ada aturan yang akan menghantarkan kita mendapatkan kasih sayang Allah. Tidak ada aturan yang akan menghantarkan kita nanti mendapatkan ma'iyatullah atau penjagaan Allah Subhanahu wa taala atau pembersamaan Allah kepada orang-orang yang beriman. Kecuali dengan mengikuti 2 aturan yang paling pokok. Disampaikan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula patut bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Artinya, tidak pantas bagi kita mengambil aturan yang selain daripada aturan Allah dan aturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak pantas dan tidak patut kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran, tetapi seringkali ada orang-orang yang mengaku muslim mengambil aturan yang di luar aturan Quran. Yang sering anak sampaikan, salah satu contoh yang paling banyak di masyarakat terjadi, mereka meyakinkan bahwa waris itu adalah ketentuan Allah dan ketentuannya telah berada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11-12. Nanti ributnya ayat ke-13, ayat 14 tentang punishment-nya. Tapi seberapa banyak umat Islam yang di saat nanti membagikan aturan waris dengan ketetapan Al-Quran dan Sunnah. Seringkali menganggap aturan Quran itu tidak adil. Saya anak bapak, saya anak emak, saya anak abah. Kenapa wanita laki-laki sekian tapi wanita setengahnya? Seringkali orang menganggapnya tidak adil.
Padahal justru aturan yang paling adil adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita sangat tidak pantas orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengaku beriman kepada Quran, tapi masih memilih aturan yang di luar Al-Quran. Bukanlah mukmin orang yang seperti itu. Tidak pantas. Ada juga yang menggunakan aturan Al-Quran di dalam pembagian waris, diatur dengan aturan Al-Quran. Ini kamu nisfun, ini kamu sulus, ini kamu sudus, ini kamu asobah bil goir, ini asobah ma'al goir, ini asobah binafsi. Tentukan, beres total. Sudah dibagikan. Sudah? Semuanya diterima? Sudah. Ridho? Ridho. Nah, sekarang kita aturan yang kedua. Setelah kita menggunakan aturan Quran, lalu sesuai dengan kesepakatan. Kan kesepakatan di awal, kita setelah beres melakukan aturan Al-Quran, kita sekarang melakukan bagi rata saja. Karena ini sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Suka ada yang mengatur dengan aturan yang seperti itu. Tetap saja itu dianggapnya adalah membohongi Al-Quran dan berpaling dari Al-Quran. Sudah, kalau aturan seperti itu, ya sudah lakukan. Bagikan sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang berlaku. Yang kedua, dalil yang menjadikan keteguhan dan ketenangan kepada kita. Rasulullah SAW menyampaikan, taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Berpeganglah kepada keduanya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Hanya inilah Al-Quran dan Sunnahlah yang tenang, menghantarkan kita menjadi orang yang bahagia. Dengan aturan Quran dan Sunnah menghantarkan kita mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Seringkali orang mencari kebahagiaan dengan berpikir banyaknya uang, ternyata tidak. Orang seringkali menganggap ketenangan, kesenangan, kebahagiaan berada pada jabatan. Ternyata banyak yang orang punya jabatan tidak punya ketenangan. Oh, dengan hiburan berbagai macam, ternyata tidak. Hanya satu-satunya aturan yang akan memberikan ketenangan kepada jiwa manusia, yakni aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Izinkan pada pagi kali ini menyampaikan tentang satu tema bahasan, manfaat dari mengikuti sunnah. Manfaat dari mengikuti sunnah. Anda mendengar info sekilas lintas, Al-Ustadz guru kita, Ustadz Jajang Jakaria menyampaikan di pekan yang lalu tentang keterkaitan aktivitas keutamaan melaksanakan amalan salat sunnah. Di antaranya adalah akan menjadi penyempurna aktivitas-aktivitas yang wajib yang kurang sempurna. Itu di antaranya. Ya. Kemudian juga disampaikan keterkaitan keutamaan, bagaimana keutamaan sholat sunat qobliyah subuh atau keutamaan sholat sunat fajar. Termasuk berkait dengan urusan masalah tahiyatul masjid. Ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Anda sampaikan, ini hanya untuk menambahkan keterkaitan dari pembahasan daripada pekan kemarin. Ini manfaat mengikuti sunnah sangat banyak sekali. Di antaranya dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sunnah, sangat banyak keuntungan yang kita akan dapatkan. Baik itu sholat sunnah, apakah itu sedekah sunnah, ataupun mungkin hal-hal yang sunnah lainnya lah. Hal sunnah lainnya. Ini manfaatnya sangat banyak. Karena gini, sunnah itu bukan hanya sebatas kategori sholat sunnah. Seringkali orang memandang yang disebut dengan sunnat itu hanya aktivitas sholat, kemudian saum, sunnat, kemudian sedekah, sunnah. Enggak. Aktivitas sunnah itu bisa jadi apapun yang diperbuat Rasul atau ma'udifa ilan Nabi, apapun yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, ataupun takrir, itu disebut dengan sunnah. Jadi gini, walaupun aktivitas amaliyahnya hukumnya sunnah, tapi tetap pelaksanaan kaifiatnya mesti sesuai dengan sunnah. Bisa dipahami? Artinya, jangan menganggap sepele karena aturannya cuman hukumnya juga sunnah. Enggak bisa. Kita menganggap sepele. Dalam melaksanakan aturan yang wajib ataupun yang sunat, yang wajib ataupun yang sunat, tetap dalam kaifiatnya mesti sesuai dengan sunnah.
aktivitasnya. Dan tidak boleh ada sikap membedakan antara aturan yang wajib dan yang sunnah. Seringkali salat wajib itu seringkali dengan penuh keseriusan, penuh dengan ketenangan, surat dengan surat agak panjang. Tapi bagaimana sikap orang salat sunat? Surat yang pendek-pendek, seringkali. Justru kita terbalik. Justru Rasul itu apabila melaksanakan salat yang wajib dan berjamaah, Rasul tidak terlalu panjang karena melihat kondisi jamaahnya. Tapi kalau Rasul sholat sunat, itu panjangnya luar biasa. Lamanya luar biasa. Sampai putrinya mengatakan, dikira Rasul tidak akan bangkit lagi dari sujud. Menunjukkan apa? Saking lamanya sujud yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kakinya sampai bengkak-bengkak. Karena memang berdirinya sungguh luar biasa. Lamanya luar biasa. Paling tidak bagi kita. Jadi sikap terhadap aktivitas amaliyah yang kita lakukan, walaupun sunnah, sikapnya seperti kita melakukan hal yang wajib. Jangan dianggap sepele. Karena dianggap cuma sunat, surat juga kadang-kadang nggak dibaca. Salat sunat, baca Fatihah, karena dianggapnya salat sunat, nggak penting lah surat yang sunnah itu. Ataupun paling pendek dipilihkannya. Kan surat favorit itu 3 kul biasanya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, tambah kul a'udzu birabbin-nas. Surat favorit 1, inna a'tainakal kautsar. Kenapa surat-surat yang panjang tidak dibacakan di waktu salat sunat? Bukankah itu adalah suatu amal yang sangat mulia? Makanya sikapnya jangan pernah meremehkan karena dianggapnya salat sunat, ya ala kadarnya saja. Nggak bisa. Kaifiatnya mesti benar-benar juga. Perhatiannya mesti benar juga. Jangan dianggap hal sepele. Karena aktivitas amalia yang sunnah ini akan benar-benar menghadirkan keuntungan bagi kita. Apa keuntungan yang kita akan dapatkan dari mengikuti sunnah? Yang pertama, menggapai mahabbatullah. Kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan berbagai macam hal yang dianjurkan menjadi sebab digapainya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, urusan dunia Allah perhatikan. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, apapun urusannya Allah akan tangani. Apapun keinginannya Allah akan kabulkan. Apapun aktivitasnya Allah akan jaga. Inilah keuntungan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang mengamalkan dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya termasuk adalah aktivitas ibadah yang sunnat. Satu, keuntungannya adalah akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Sampai Ibnu Qayyim al-Jauzi menyampaikan dalam kitab Madarijus Salikin. Ini terjemahannya. Allah tidak akan mencintaimu kecuali engkau mengikuti Habibullah. Jadi satu, bahwasanya Allah bisa cinta kepada kita dengan amalan kita bila amalan-amalan yang kita lakukannya mengikuti kaifiat yang dicontohkan Rasul. Tapi walaupun sebanyak-banyaknya amal, selama-lamanya amal, dan sesering-seringnya amal yang dilakukan oleh seorang manusia yang mengaku beriman, tapi kaifiatnya, cara ibadahnya tidak mengikuti pola yang diajarkan Rasul, jangan pernah berharap untuk mendapatkan cinta Allah. Maka pastikan dulu, supaya kita mendapatkan cinta Allah, aktivitas yang kita lakukan itu benar, pastikan bahwa ini adalah sesuai dengan aturan Al-Quran dan apa yang saya lakukan benar-benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau orang aktivitasnya wudhu, contohnya, sesering-seringnya wudhu, tapi wudhunya tidak sesuai dengan kaifiat apa yang Rasul sampaikan, kaifiat yang Rasul ajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in mengajarkan kepada tabi'un tabi'in, tapi ternyata apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan pengajaran apa yang diajarkan Rasul para sahabat, jangan pernah kita berharap mendapatkan pahala dan akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang wudhu dianggapnya hal yang sepele. Termasuk, mohon maaf, cara menggunakan keran saja itu tidak bisa asal-asalan. Mohon maaf, Anda sampaikan sedikit saja. Ini Anda dapatkan
di dalam kitab Ighasatil Lahfan. Ini sebagai bagian daripada contoh. Berlebih-lebihan dalam menggunakan air itu termasuk aktivitas yang tidak sunnah. Aktivitas yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akan Allah mencintai kita manakala wudunya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nih, Anda sampaikan. Contoh, berlebih-lebihan dalam menggunakan air ketika berwudu dan mandi. Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam musnadnya an Abdullah bin Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawaddau faqala la tusrib faqala ya Rasulullah au fil ma'i israfun qala na'am wa in kunta ala nahrin jarin. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW pernah berlalu di dekat Sa'ad ketika ia berwudu. Seorang sahabat namanya Sa'ad. Lalu Rasul lewat dan melihat kondisi wudunya. Maka beliau bersabda, la tusrib, jangan berlebih-lebihan di dalam menggunakan air di waktu kamu berwudu. Jangan berlebih-lebihan. Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, awi fil ma'i israfun, apakah dalam menggunakan air itu ada kelebih-lebihannya? Maka beliau SAW menjawab, qala na'am, sudah barang tentu, ya. Menggunakan air itu ada yang dikategorikan berlebih-lebihan. Wa in kunta ala nahrin jarin, walaupun kamu berwudu atau melakukan aktivitas di sungai yang mengalir. Tidak bisa. Batasannya bagaimana? Di bawah nanti ada. Ini tidak bisa berlebih-lebihan. Makanya menggunakan keran pun tidak bisa kita asal-asalan dengan dibukakan dengan full. Itu sesuatu yang melanggar aturan. Sesuatu yang memang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Izinkan menyampaikan satu contoh saja. Supaya wudhu kita akan menghadirkan Allah cinta kepada kita. Khawatir nanti sebanyak-banyaknya kita wudhu, tapi ternyata dalam menggunakan airnya tidak mengikuti pola yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Khawatir kita tidak mendapatkan keuntungan di balik aktivitas wudhu yang kita lakukan itu. Oke. Satu, Rasul mengatakan, walaupun di tempat air yang mengalir, cek bahasa orang mah, sanajan di walungan nu ngagulidag, tong lelewiheun ngagunakeun cai. Masuk ayam wudhu itu sekendakna. Kan kebanyakan melihat menggunakan keran dibuka dengan full, itu tidak baik. Makanya yang pernah umroh ataupun haji seringkali di Masjid Nabawi ada keran-kerannya. Keran-keran itu kecil, ngalalacir. Awal-awalnya Anda sedikit suudon. Kok pelit banget orang Madinah menggunakan cai itu menikuat keluar teh seetik-seetik. Ternyata sesuai dengan sunnah ini. Ada ternyata. Jadi Rasul mengatakan tidak boleh berlebih-lebihan menggunakan air walaupun di tempat air yang mengalir. Ya. Dalam Jami'ut Tirmidzi terdapat sebuah hadis. An Ubay bin Ka'bin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innalil wudu'i syaitanun yuqalu lahu al-walhan fattaqu waswasal ma. Dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada waktu berwudu ada setan yang menggoda bernama walhan. Di waktu wudu orang yang berlebihan menggunakan air, suka ada kan orang yang berwudu membasuh muka, terasa belum sempurna, basuh lagi sampai lebih daripada 3 kalinya. Pernah ada orang yang melihat begitu? Orang yang was-was. Air menggunakan 1 kali belum cukup, 2 kali belum cukup, 3 kali belum, sampai basah kuyup. Itu termasuk orang yang tergoda oleh bisikan syaitan yang namanya walhan. Cek urang Sunda mah kawalahan. Al-walhan termasuk penggoda salat juga ada. Kata Rasul, fattaqu waswasal ma, hati-hatilah di dalam menggunakan air. Ini keterkaitannya. Kemudian
An Amri bi Su'aibin an abihi an jaddihi qala ja'a Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yus'alu anil wudu fa'arahu salasan wa qala hadzal wudu faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Dari Amru bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah. Kalau orang Arab Badui itu agak sedikit frontal dan sikapnya itu bukan tidak beretika. Ya mungkin sikapnya cara seperti itu, cara bergaulnya. Ya Rasulullah, bagaimana cara wudhu yang baik dan benar? Langsung ke Rasulullah. Bahkan pernah satu waktu Rasul sedang menggunakan al-imamah, menggunakan selendang lah dikatakan. Ternyata dia sambil jalan, ya Rasulullah aku pengen ini. Bilang pengennya sambil diambil. Sampai Rasul itu agak sedikit ada bekas agak merah-merah karena menggunakan kain yang agak kasar. Sampai para sahabat agak sedikit geram. Kata Rasulullah, jangan pernah ditegur, biarkan. Memang caranya seperti itu, biarkan saja. Itulah kelembutan hati Rasulullah SAW. Jadi seorang Arab Rasulullah SAW. Jadi seorang Arab Badui datang ke hadapan Rasulullah SAW, bertanya mengenai masalah wudu. Ya Rasulullah, kalau kita katakan, ya Rasulullah, coba contohkanlah wudu yang baik itu seperti apa sih? Kira-kira kalau kita ada seperti itu, berani gak langsung? Kita mungkin dengan cara-cara yang baik dan sikap yang elegan. Tapi orang Arab Badui enggak. Ya Rasulullah, aku pengen contohkan aku wudu yang baik dan benar. Kemudian bertanya mengenai wudu, maka beliau menunjukkan cara wudu itu dengan mencuci anggota wudu yang masing-masing 3 kali. Tapi batasan 3 kali itu adalah yang sempurna, dalam artian batasan paling maksimal. Tapi dalam wudu itu boleh hanya 1 kali, boleh 2 kali, boleh juga 3 kali, kecuali mengusap bagian kepala dan bagian telinga. Hanya 1 kali. Hadisnya ternyata hanya 1 kali. Yang lainnya boleh 3 kali. Yang bagian kepala hanya 1 kali dengan begini sampai ke belakang, dibalikan lagi dan tidak mengambil air yang baru lagi langsung ke bagian telinga. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Oke, caranya. Jadi yang lainnya 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, kecuali hanya bagian kepala dan telinga itu sendiri. Lebih daripada itu berlebih-lebihan. Cek urang sunama asa can lantis. Kumah deui asa can lantis, itu orang sudah terkena dengan was-was syaiton yang namanya walhan. Satu. Hati-hati. Sampai Rasul mengatakan, wa qala hadzal wudu. Nah, inilah cara wudu. Faman zada, barang siapa yang melebihkan ala hadza, dari wudu yang seperti ini lebih daripada 3 kali, Rasul mengatakan faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Barang siapa yang menambah melebihi dari wudu ini, maka ia telah berbuat buruk, melampaui batas dan berbuat kedoliman. Jadi 3 kali itu sudah batasan maksimal, dan itu adalah hal yang memang Rasul contohkan. Makanya boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Batasan 3 kali itu paling banyak. Lebih daripada itu tidak boleh. Merasa kurang, sudah. Yakinkan 3 kali cukup, karena 1 kali pun bisa sudah sempurna. Yang kedua, berkait dengan cara menggunakan airnya. Dalam kitab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Abu Bakar Abdul Aziz, disebutkan sebuah hadis dari Ummu Sa'ad, berkata Rasulullah SAW, yujzi'u minal wudu'i muddun wal ghusli minal janabati sa'un. Yujzi'u, mencukupkan, minal wudu'i, dari wudu itu, muddun, 1 mud. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana 1 mud itu? 1 mud itu kalau beras itu segini orang Arab, segini, itu 1 mud. Kalau kita konversikan dengan konversi liter, karena air itu menggunakan ukuran liter, ya, ukuran liter, mililiter,
Ternyata 1 mud itu ada yang mengatakan 600 mililiter, ada yang mengatakan 620 mililiter. Ini 600 kan? 600. Nah, kata Rasulullah, lil wudui, untuk wudu itu cukup segini. Untuk wudu itu cukup segini. Bahkan Rasul pernah kurang daripada segini, Rasul katakan cukup. Anda mengatakan lebih daripada itu berbuat hal yang tidak baik. Sampai-sampai hanya dengan 200, bukan 250 ya, 200 ya. 200 mililiter, 140. 200 mililiter. Ternyata segitu bisa cukup wudu itu. Hanya segitu bisa cukup. Artinya, jangan sampai kita berwudu berlebih-lebihan. Ternyata yang tadi Rasul katakan, sesuatu yang tidak baik untuk kita. Allah tidak suka dengan cara yang berlebih-lebihan. Kata Rasul, walaupun di air yang mengalir, sanajan di walungan anu ngagulida, untuk bebas-bebas, enggak, tetap saja. Dengan menggunakan secukupnya untuk wudu. Makanya kata Rasul, lil wudu'i, untuk wudu itu, lil wudu'i mi'ah, yujzi'u minal wudu'i mudun, mencukupkan untuk wudu itu 1 mud, kurang lebih 600 mililiter. Coba bayangkan, kalau dipakai keran, dengan keran dibuka full, kita wudu, ada gak kira-kira selama 2 menit? Ada ya? Selama keran itu dibuka secara full, ada sekitar 2 menit. Berapa air yang keluar? Itu bisa seember kan ya? Itu tidak baik. Itu bukan cara yang diajarkan Rasul. Itu telah berlebih-lebihan. Makanya yang terbaiknya itu adalah, kalaupun memang pakai gayung, ya kira-kira setengah gayung bisa cukup segitu. Secara yang baiknya. Karena wudu yang berlebih-lebihan itu, dikhawatirkan nanti kita tidak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mendapatkan sunnahnya dalam menggunakan air. Ya oke, wudunya sudah sah, tapi kaifiatnya itu, karena yang Rasul contohkan seperti itu. Kan tadi disebutkan di awal, tidak ada aturan yang akan menjadikan kita sukses. Tidak ada aturan yang akan kita menjadikan kita ternyata mendapatkan rahmat Allah, kecuali aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah cara wudu Rasulullah. Yujzi'u minal wudu'i mudun. Yang kedua nih, ini bisa kita logis. Makanya bagaimana caranya di saat kita wudu, kira-kira mencukupkan segitulah. Ini bukan batasan maksimal dalam artian haram lebih daripada itu. Enggak, cuma itu tidak disukai. Kan begini, dalam hadis disebutkan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagusnya seorang muslim itu, eloknya seorang muslim itu, meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Apa yang disebut tidak penting itu? Kata dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, Nur Rajab Al-Hambali mengatakan, sesuatu yang tidak penting itu bagi kita adalah sesuatu hal-hal yang telah Allah haramkan. Penting nggak kita mendekat apa yang Allah haramkan? Tidak punya kepentingan. Salat itu wajib nggak? Wajib. Kenapa mesti dilaksanakan? Karena itu penting bagi kita. Apa yang Rasul contohkan, kita ambil sunnah-sunnahnya. Kenapa diambil? Karena penting untuk kita. Kenapa datang ke tempat kajian? Karena ini penting buat kita. Kemudian, kenapa Allah haramkan? Karena apa yang Allah haramkan, itulah sesuatu hal yang tidak penting untuk kita dekati. Ini agak sedikit melebar, mohon maaf. Bapak pernah nggak mendengar istilah yang disebut dengan haram? Yang perlu saya tanyakan, apa arti haram? Kalau hukum wajib, hukumnya haram, itu sering mendengar ya. Tapi kata haram itu apa artinya? Kantos penasaran. Oke, saya sedikit agak berikan contoh yang lain. Punten-punten di Kapolres sedang melaksanakan kegiatan. Ada upacara yang saya hormati, Bapak Kapolres Kabupaten Subang. Yang kami hormati Bapak Bupati, yang terhormat, yang pertanyaan anak, apa yang disebut dengan terhormat? Apa disebut dengan hormat?
menempatkan seseorang pada posisi level yang baik dan pantas. Gitu kan? Memposisikan seseorang dalam level yang baik, dalam tempat yang mulia. Kan gitu artinya. Hormat itu kan pangarsa kehormatan Bapak Anu, yang saya hormati Pak Kiai Anu, menempatkan di tempat yang baik. Artinya apa? Kenapa hukum ini disebut dengan, kenapa judi ini haram? Kenapa minuman keras ini haram? Yang disebut haram itu artinya orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan akan ditempatkan di tempat yang mulia. Orang yang menjauh dari apa yang Allah telah haramkan akan didudukkan di tempat yang mulia. Artinya gitu. Jadi orang yang menjauh kepada apa yang Allah haramkan berarti orang tersebut ditempatkan di tempat kedudukan yang baik. Lalu orang tersebut ternyata mengambil, melakukan, mengamalkan, memakan apa yang diharamkan. Siapa yang menghinakan? Dirinya sendiri. Padahal Allah sebutkan, ini haram bagi kamu. Kenapa diharamkan? Karena Allah menginginkan kamu berada pada level tempat yang baik. Itu disebut dengan haram itu. Oke. Balik lagi. Bahwasanya yujzi'u minal wudu'i mudun. Untuk wudu itu cukup 1 mud. Tadi disebutkan dalam kitab Jami'ul Hikam, eloknya seorang muslim itu meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi dirinya. Apa yang tidak penting untuk kita lakukan? 1, yang dia Allah haramkan. 1. Yang kedua, yang dimakruhkan. Penting nggak untuk mendekat kepada hal yang dimakruhkan? Tidak penting. Yang ketiga, yang tidak penting bagi kita adalah yang halal tapi berlebih-lebihan. Makan halal? Halal. Tapi kalau berlebihan bagaimana? Ini tidak baik kan? Minum halal kan? Kalau berlebih-lebihan, ini tidak baik kan? Ini ternyata di antara bentuk hal yang tidak pantas bagi kita adalah termasuk wudu, tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan. Makanya minta di saat wudu, keran itu kecil sesuai dengan kebutuhan kita saat wudu. Karena di saat kita wudu, apabila kita keluarkan air dengan full, kita wudu sambil membasuh muka, ini air mengalir kemana saja. Itu mubadirnya. Makanya sekarang kan banyak keran-keran yang sifatnya otomatis ya Kang. Ada kan keran otomatis yang di saat digitukan nyala, ya, ditarik, mati, di rest area atau beberapa rest area kalau tidak sama mesin itu, digitukan nyala, dilaan, ya, padahal itunya, menggunakan sensor kan, ya keran sensor seperti itu jauh lebih baik. Ya. Paling tidak bagi kita di pagi hari ini kita mendapatkan cara berwudu pun mesti sesuai dengan sunnah. Coba paling tidak 1/4 keran baru dibuka. 1/4 keran dibuka karena terlalu besar itu akan efeknya lain. Sesuai dengan kecukupan. Wudu pertama kali membasuh kararagok. Itulah yang jadi masalah karena tidak terbiasa. Coba bayangkan satu kali kita wudu, coba segini kira-kira. Lakukan, biasakan diri. Ini sudah banyak yang segini. Apalagi yang kedua, Rasul katakan, wal gusli minal janabati, dan mandi besar dari janabah so'un. Satu so itu berapa? 4 mud. Kalau 600 ml kali 4, 600 kali 4, 6 kali 4 18 kan? Berapa? 24. Berarti 2 liter 40, 2 liter setengah. 2400 kan? Kira-kira cukup gak untuk mandi besar 2 liter setengah? Kata seringkali can beak setengah bak mohoyo. Itu tidak baik. Bukan karena khawatir nanti bayaran mahal, bukan. Tapi yang Rasul contohkan, menggunakan air dengan hemat. Sebaik-baiknya cara. Karena Rasul tidak suka, Allah tidak suka pada orangnya berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih. Maka gunakan di saat wudu itu sesuai dengan kebutuhan. Di saat mandi besar pun sesuai dengan kebutuhan.
Banyak riwayat yang menyatakan, termasuk juga dalam riwayat yang lainnya, yujzi'u minal gusli sa'un wa minal wudu'i muddun. Inilah aktivitas-aktivitas amaliyah yang kita lakukan mesti sesuai dengan sunnah. Kenapa mesti sesuai dengan sunnah? Akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah cinta, apapun bentuknya Allah akan berikan kemudahan bagi kita. Ini satu contoh. Anda sampaikan. Yang keduanya, kedua, manfaat daripada mengikuti sunnah, menggapai ma'iyatullah. Apa ma'iyatullah itu? Pembersamaan Allah secara khusus. Allah akan berikan taufik. Aktivitas wudhu kita, aktivitas salat sunat kita lakukan dengan baik dan benar, Allah akan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk melakukan aktivitas ketaatan yang lainnya. Artinya, di saat Allah sudah cinta kepada seorang, Allah akan selalu memberikan taufik kepada orang itu. Apa taufik itu? Kemudahan di dalam menjalankan ketaatan. Baca Quran gampil, salat sunat gampang. Dan cuman sedikit agak berbeda pemahaman bagi anak, kalau memang datang ke masjid, sudah dalam kondisi adzan, yang diutamakan adalah pelaksanaan sholat yang berkait dengan sholat yang wajibnya. Dan sudah mendapatkan di dalamnya pahala tahiyatul masjidnya sudah include dengan pelaksanaan sholat yang qobliyah itu sendiri. Di saat gitu. Itu. Yang kedua itu. Yang ketiga bahwasanya orang-orang yang mengikuti sunnah itu akan selalu dikabulkan doanya. Akan selalu dikabulkan doanya. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan walaupun beberapa poin saja, yang paling utama bahwasanya lakukan aktivitas yang wajib, tapi pastikan apa yang Allah wajibkan kepada kita dalam melaksanakannya mesti wajib sesuai dengan sunnah. Sekali lagi, yang wajib lakukan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana yang disebut dengan melaksanakan yang baik? Pastikan kaifiat yang kita lakukannya sesuai dengan sunnah. Yang kedua, lakukan aktivitas yang sunnah, walaupun hukumnya sunnah, tetap wajib melakukannya kaifiatnya sesuai dengan sunnah. Karena sebanyak-banyaknya amal, kalau tidak sesuai dengan sunnah, maka itu bukan dianggap sebagai aktivitas amal soleh. Dan tidak akan berdampak positif pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita selalu terjaga dengan melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pastikan bagi kita, aktivitas apapun selalu penasaran, benarkah? Contoh gini, benarkah ruku saya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul? Sudahkah sujud saya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW? Sudahkah cara mengangkat tangan saya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah? Sudahkah saya bersedekap sesuai dengan sunnah Rasulullah? Kan seringkali ada orang yang bersedekap seenak-enaknya. Ada orang yang mengangkat tangan kadang-kadang seenak-enaknya. Enggak. Tetap semua itu menggunakan kaifiat. Selalu ada aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ibu bapak, diri sekalian, itu saja yang dapat Anda sampaikan pada kali ini. Semoga apa yang Anda sampaikan bermanfaat bagi kita semua untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang Allah wajibkan dan aktivitas-aktivitas yang dianjurkan untuk kita bersama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melakukan ada rahmat, ojo bisa ojo bisa. Dari mana?